Tak kasih tahu kenapa saya seperti ini. Seperti yang saya ceritakan sama sampean. Dulu saya menyimpan kesakitan, dendam, emosi. Cuman saya lahir dari keluarga yang dimana menyayangin saya dengan cinta. Dimana keluarga saya adalah memberikan kasih sayang itu penuh. Tapi saya lupa diri, sombong. 10-15 tahun yang lalu, dimana saya merasa bahwa dunia ini milik saya. Kamu adalah pembantu. Level kita itu beda. Itu yang kalau kalian ketemu sama anak-anak saya zaman dahulu itu akan mengatakan seperti itu. Cuman saya tetap menolong mereka. Cuman kan saya selalu mendidiknya kasar. Jadi kamu gak bisa goblok. Lo aja diamuk ndo. Aku udah ngomong awakmu lo. Ngono iki wis banteng iki wisan. Jadi saya selalu bilang kamu goblok. Kamu jelek, kamu bodoh, kamu bodoh. Itu selalu kayak gitu. Nah, ayah saya pernah mengingatkan. Ingat, kalau kamu mendidik seseorang dengan otoritas paling besar, menampar, memukul, suatu saat dia sukses akan menampar kamu balik. Itu ayah saya bilang. Tapi saya bilang, mumpung bisa sombong, kapan lagi? Sombong kan? Nggak mempan. Mempan. Ayah saya sendiri. Dan ayah saya selalu bilang, Dok, kamu percaya nggak dengan Karma Yanti dan Karma Yanto? Percaya. Tapi kan saya tidak salah. Saya mendidik mereka supaya mereka sukses. Mereka dari Indonesia itu orang miskin, aku pingin mereka itu sukses. Itu prinsip saya. Aku pingin kalian itu pinter, kalian tuh sukses. Itu selalu. Jadi anak-anak saya itu rambut ceblok sih toh, saomah tak hukum. Arek melakukan kesalahan, saomah tak hukum. Padahal saya tuh jaga anak 600. Wow. 600 anak. Jadi sing kehilangan barang sitok sing tak hukum arek 600. Nah, dari situ ayah saya bilang lagi, Dok, doa orang satu nggak didengar Tuhan. Doa wong 600 kejelungup pengen Dok. Itu ayah saya. Aku bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener ya, Mbak? Hah? Kan merasa posisi benar. Oh iya no. Oh saya pinter mah. Saya tidak mau orang lain menjatuhkan saya. Oh ada. Munggah nek ndukur. Aku yang paling pinter. Aku yang paling nggak takut. Polisi. Keras ya Mbak. Yuni ngene. Pancene bener jarane bapak remo kabeh dadi anakmu. Itu benar karena posisi saya mungkin janda ya. Jadi saya tidak ada rasa sakit takut karena mungkin sudah sakit Mbak. Karena disakitin suami. Karena suamiku penjudi berat. Jadi kayak sakit di dalam. Jadi saya itu punya masa lalu di mana yang sakit. Emosi nggak terkontrol. Jadi siapapun itu salah di depan saya. Yang paling benar adalah saya. Imigrasi ya tak adepin. Polisi ya tak adepin. Prinsip saya nggak salah, saya nggak mungkin dipenjara. Terserah. Sukses terus. Ya masih janda ya maksudnya, janda kembang maksudnya. Tapi nggak golek kembang. Kecaplok garangan. Tapi dulu kan janda saya. Pernah ke Korea ya? Korea saya main, Mbak. Masuk, Mbak? Masuk. Korea saya main, Mbak. Saya bukan kerja. Saya kayak seminggu sekali ke Korea. Enggak, seminggu sekali saya. Jalan-jalan saya. Jalan-jalan Korea, Jepang, Thailand itu saya jalan-jalan, bukan apa. Kayak cuman 2 hari ke Korea gitu, balik lagi ke Hong Kong. dulu kan Masih janda. Ya, duitnya gebokan jarine wong-wong. Tapi nggak ada uangnya. Setelah itu dari situ berjalan terus akhirnya kayak mungkin saya stres ya. Kayak kamu itu dendam akhirnya. Aku sama anak-anak itu dendam. Aku sering ngeluarin uang, aku bantu orang itu pakai uang. Jadi saya merasa bahwa uang itu adalah segalanya. Maka kalian tuh akan tunduk sama saya. Nah, bapakku meneh, ayahku ngomong meneh. Nduk, uangnya bukan segalanya. Uang itu bukan bisa membeli kekuasaan. Karena saya bantu orang-orang itu OS tak tebus, tak bayar, tak kondek Hong Kong. Tak kena agent didol payu, boleh neng di Hong Kong, ke Taiwan. Saya itu ke Taiwan, ke Korea itu untuk bisnis jual beli ini, bukan jual beli sih, bantu anak-anak cari majikan. Singkatannya kan gitu, sama aja. Nah sampai di situ, malah saya yang curhati Markona sing ngobok-ngobok mau. Oh iya no, kamu no. Terus habis itu, Mamiku ya lek mancing. oh sampean kan cinta aku hatiku dari apa mau? Kan aku udah bilang saya kan jahat. Dulu saya jahat. Berarti ini pemancingnya 2 iki, antara Markona karo aku. Iya Pak Ijem. Habis itu dari situ saya sudah stres, depresi juga, uang banyak ternyata tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah itu. True. Saya nggak bahagia. Aku minta permennya sih yuk. 1 tapi Mbak, mana sih? Gak apa-apa lah. 1 sih toh. Siji 1 saya takoni toh. Aku tadi kesini mau tidak Mbak, aku mau minta 1 gitu kan ada ini enggak tuh. Oke, saya lanjutkan. Terus dari situ bos saya pulang ke Amerika. Bos agent saya pulang ke Amerika. Akhirnya
perusahaan saya dijual dan bos saya bilang, Juni boleh nggak kalau kamu tidak kerja lagi di agent, kalau kamu tidak mau kerja di agent ini, maksudnya agentnya dia, untuk meneruskan bisnis, jangan kerja di agent boleh nggak? Karena banyak anak akan cari kamu, banyak majikan cari kamu. Jadi bosku itu kayaknya egois juga, dia takut anak buahnya itu ikut saya. Tapi saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan kerja di agent. Jadi saya lepaskan semua per-agentan itu, anak-anak nyari saya putus total. Saya kerja di restoran. Sekarang Nggak kerja di restoran. langsung bisa ke restoran itu. Loh, ya kenapa nggak bisa? Saya kan KTP Hong Kong. Oh iya ya. Saya bebas dong. Saya keluar masuk Mako aja nggak usah pakai paspor. Iya. Saya pakai KTP aja. Wes sombongnya metu. Tapi memang itu faktanya loh. Iya, makanya Iya. habis itu saya kerja di restoran Itali. Dari situ belajar bahasa dan logat-logat. Akhirnya saya melupakan per-agentan. Dan suami saya menghubungi, balikan yuk. Saya bilang no, wah gaya. Nah di situ banyak bule suka sama saya. Saya bilang ini. Saya cuma mulai tetap sombong mbak, karena itu waktu itu masih sombong. Dan setelah garangan Jakarta itu kan saya hampir deket dengan seorang bule. Tapi ngrungokne wong lanang ki ngomoni piye mbak? Di restoran itu denger. Kowe kenal Markona, Bra? Kenal. Wah, aku dingi turun mbek dhek gak pewenak lho. Weh, aku yo pernah turun mbek gak pewenak. Weh, enak wo. Aku tiap hari ki dengerne wong lanang ki membicarakan tentang perempuan. Jangkrik, iki aku urung pacaran mbek wong lanang kok mau aku dikeloni terus ditinggal piye? Dik diceritakne wong lho. Dari situ saya itu takut. Tidur sama laki-laki yang bukan suami istri. Nah, aku wedi di restoranku itu staff-staff iki ngomong ayo. Ih, gak enak ya aku mati ngerasa nih. Adalah baju. Jangkrik aku mati. Ini nyata. Saya kerja di restoran ini baru tahu dunia malam. Ayo. Mama, gak enak ya. Jadi restoran saya Itali dan ada barnya. Jadi aku mikir, selamat iku si cowok ngajak aku mangan, aku urung berangkat jadukno lek aku wis di sujukno. Nah, dari situ saya berpikir bahwa wong lanang iki teleponan mbek istri sayang ndek kene meluk. Itu saya kerja di restoran, saya itu tahu. Jadi I love you my wife. Nah, tapi ndek kene iki ngene. Ngono enggak? Di telepon iki I love you my wife. Tapi jangkrik badan gue. Iku lho sing wedok iku gak rapi dah. Iya enggak dong, kan dia dibeli mbak. Kan bayaran. Oh iya Kan sih ya. selingkuhan kan seperti itu. Kono-kono karepmu ngono ya. Aku cuman mikir, yo kayak aku ndek bojo. Kemarin kan bojoku telepon aku. Kok ngene? Jadi aku dulu itu fokus kerja mulai. Aku kira ngerti dunia persilatan kayak gitu. Dari kerja di restoran aku baru tahu. Wes dari 3 tahun, 4 tahun dari waitress naik ke dari waitress langsung ke supervisor. Jadi nggak lewat kapten. Biasanya kan dari waitress ke kapten baru supervisor. Saya nggak. Saya dari waitress ke supervisor tapi restoran lain. Nah, di situ gaji saya besar sekali. Di mana gaji agent kan ecek-ecek. Sapa sih ngomong gaji agent gede. Terus mari ngono di situ tergandeng ora tergantung. Nah, habis itu di situ saya jadi supervisor dengan gaji 19.000. Wah, gede loh. Gede keren loh. Tapi bayar kos-kosan, bayar sembarang dhewean nduk rondo kembang ya. Nah, habis itu 19.000 diangkat lagi jadi manajer. Wah, orang Indonesia pertama restoran Itali jadi manajer. Weh, sombongnya munggah sak gunung ya sama amane wong sombongnya malah sombong. Aku ora kerja di agent iso dadi manajer ngene, paham enggak maksudku? Oh, sombongnya malah nomomen. Iya, tambah belah. Iyalah. Mari ngono aku kerja di agent Mbak. Part time, cuman ngekekno kayak jadi translator itu aja kayak gitu. Kan restoranku kan buka jam 2 sampai jam 11 malam. 11 malam. Zaman dulu kan durung enek coro iku. Dari situ saya part time di agent. Ngenalno arek entuk dhuwit 1.000 ngono kuwi wis dadi calo. Jangkrik dadi calo malah gak ngerjegeni. Mungkin karena mangan duwe wong ya. Mangan keringet kuninge wong lho. Ceklek sikilku. Apa gaji manajernya kurang? Bukan kurang karena tamak itu mau mbak. Bukan karena tamak, mungkin karena tamak nggak cukup, merasa tidak cukup. Gaji supervisor aja 19, jadi manajer kan 25.
Iku gak cukup. Posisi sudah manajer loh, masih gak cukup. Sekali lagi kenapa saya selalu bilang tamak? Karena tamak itu ganas loh. Tiba-tiba langsung aja. Lah, wes kerja di agent setengah tahun, kerja di restoran wes suwi petang tahunan. Moro-moro udan gak apa-apa, kepreset celetuk. Besok saya itu mau ke 3 hari lagi mau ke Korea. Moro-moro ki tiba, Mbak. Blek gini. Blek gitu loh. Gak ada apapun. Sikil kuat ya ora semaput, tangan iki ora kepleh. Kepleset. Kepreset. Saya ora iso mlaku lian. Ceklek. Ya apa? Ceklek kaki itu patah. Dadi pengen lungamu. Patah. Emosi saya. Wah. Normal lah emosinya. Sing kuasa iki ra kayak aku lho mendino ngamal kayak kamu tadi. Mendino ngamal, mendino nulung wong. Aku saiki kok momoro sikilku diceklek. Yo gak terima koyo nesu. Di rumah sakit iki bukannya apik, mbek dokter malah ngamuk penggaweku. Karena saya merasa punya uang. Heeh kan dadi Terus dia bilang loh, "Lek kamu le yau Cina. He tai ko lo. Ya si kayu na. Jangkrik si kayu piro? 5.000 semalam." Terus akhirnya dari delok nursing mau, aku mulai sadar uang tidak bisa membeli kesehatan. Mulai dari situ aku tahu bahwa uang itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah memberi. Jadi dari situ ceklek sikilku kecek. Gak bisa operasi loh. Ternyata saya punya kanker. Saya punya kanker, saya patah kaki, gak bisa operasi, saya punya getah benih. Dicampur dari situ. campur sempat. Tapi itu kantonisnya kerja sini, Bu. Mbok gak ro aku. Aku ro bahasa Inggris tok. Terus habis itu ganas sekali. Ganas sekali. Yang kayak Olga Tapi itu saya masih kan, awal. Yang kayak Olga. Karena itu waktu saya kaki patah dan saya divonis getah benih awal, itu saya di situ saya bilang syukur. Untung sikilku ceklek, lek enggak aku modar. Teko kono malah nemen. Paham nggak maksud saya? Jadi di balik Wih, ujian jadi iku ujian, iya. ternyata ngilingna aku Yun, wis to ojo sombong-sombong, ojo jahat-jahat. Ki lho sikilmu wis tak ceklek kowe iki tak kei kanker. Ilingon, Nduk. Ngono lho. Ya kene leng. Ojo sombong, ojo jahat. Nah, dari situ Baru sadar. saya sadar semua omongan bapak saya itu benar. Apa yang dia katakan itu benar. Mbokku barang ki lek ngomong ya benar. Karena itu sampean niku diuji dengan dijatuhkan. Saya diuji dengan ketenaran, dengan kehebatan. Lah untung sampean gak diano, sampean delok diuji, dijogo mbek sing kuasa 10 tahun. Makanya lek sampean nyalahno sing kuasa sampean gak iro badamai. Bener ora saiki? Sekarang kan kamu cerita tentang kamu, sekarang saya cerita dengan versi saya. Saya itu orang sukses. Ceklek pelupes, Mbak. Gak usah ngenteni 5 menit. Bar iki. Ini loh, total ini hancur. Ora loro lho, Nduk, gak ono besete. Tubuh iki gak beset iki lho. Tapi Perut. rasanya itu benar-benar patah ya, Bu ini. Ora patah, remuk. Dokternya ora percaya remuk, takon ndek aku remuke piye lho. Lah aku ya apa ngerti. Remek iki lho. Sikilku remek ndek dalem. Domonge ora kecelakaan mek preset tek ngedok lho. Iki lho jek iso ngadeg aku, Nduk. Aku Wih, aning omah apa aning dalan? ndek dalan. Oh, aning dalan. Boleh. Jadi gini loh, Mbak. kakimu udah platina yo. Platina teman. Ini tuh lurus, ini mencong, terus iki wis gak kena dijogo. Iki langsung kepleh yang ini. Wah. Ini kepleh total. Jadi iki gak ono besete, Mbak. Lek wong kepreset kan kesewer ini, kesewer itu. Ostero gitu ya, Mbak ini berarti ya? Hah? Kayak ostero, kayak pengeroposan tulang tiba-tiba langsung. Lek kropos kan kabeh, Nduk. Lah kenapa mek sito? Lek kropos kan kabeh to. Tapi kok nggak bisa di nah ya gimana? Enggak masuk akal. Ya ya mulai iki terai jalan Oh itu emang Allah malah disowan aku lah ya. Karena aku udah bilang apapun bisa terjadi. Kenapa? berarti, Mbak. Kenapa iki wis tegur? Wis ngomong toh. teguran. Aku 3 hari di rumah sakit iki jek nesu. Karena aku nggak bisa terbang. Gak nerima cek ngomong. Nesune ra iso terbang. Ngamuknya megakno kan nggak ada luka gitu. Kenapa? Dan aku divonis kanker loh, Mbak. Itu tidak mungkin. Saya tuh 8 bulan sekali donor darah loh. Nggak mungkin. Tidak mungkin saya punya penyakit. Oh, saya tuh sehat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku ngomong dek dokter tidak mungkin. Karena donor darah kan semuanya Untuk tahu juga. Nggak mungkin. Nah, aku punya gula darah. Wah, penyakitku metu. Dalam hati, lah sing kuwasa iki jan.
Oh, enak elek juga sak wayah-wayah. Iya sih, nggak Karena bisa. tergantung awake dhewe njawab sadar apa ora. Ya, Maya? Mbak. Masuk. Engko gawon mulai iki. Sik engko dikit. Cek gedene sing dikomune. Lho iya iki. Gotong dan Lah duro iki lek ngomong. Bercanda, Kok Mbak. selalu kesini tuh, Mbak? Apa dia mencintaiku, mah? Aku dibuang sama Mak gak payu-payu iki. Ah, tak antengnya ini. Jadi dari situlah kenapa selalu Saiki. iya saya ingin tangan Nangis dicap. ya? Iya biasa. Jadi iya cuci mata wis terakhir ya. Jadi kenapa saya bilang orang ini ujian nih macam-macam. Ono wong sing diuji dengan kesehatan, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan masalah. Dan ada aku mesti mesti gak ero sempurna. Wis to gak ero sempurna. sabar nggih. Males tak. Saya lagi barangku tak bawa. Lho ya gawon, lho masa tak tekeni aku. Ora jelas. Ora iki Ayo melok kamu iki. nembakku saiki. Mbak, kan sama gue nanti tuh. Hah? Kok mulih deh. Ngono nggawa yo, Cek. Iya, Anu neng kos-kosan, neng anu. Gorsi. Neng Mbak Susi. Ya wes, jadi intinya aku selalu pesen sama kalian selalu nanya kenapa Mbak Yuni sabar, kenapa enek wong ngeluh nggak diseneni. Karena saya itu pernah sama-sama keluar dari mulut, kenapa tidak yang baik? Karena aku wis tahu, aku makanya saiki wedi. 我想問下姐姐 passport 到期咧，係咪 send 翻去人嚟整㗎？定喺香港整嗰啲㗎？睇下幾時過期？未11月， Halin namanya? 係啊。 Oh Halin, Mam, saya sih 但係佢 Halin. 4月要，佢而家要做 renew 咧，佢4月要翻入 Mana yang di 嚟。 bawah nih? Ini dah.點解咁複雜嘅？點解佢要分一年？佢放大假咁 visa 幾到幾時啊？ 3月、哦，要 extend 自己要分一年幾時啊4月， ？4月分一年，姐姐喺度。識唔識佢？唔識。係咪我哋啊？應該係你見佢之前唔喺我哋公司。佢同個姑住過嚟啊？